Hujan turun deras sore itu. Di sebuah kamar sempit dengan langit-langit bercat putih yang mulai pudar. Rania duduk di depan mesin jahit tua yang sudah mulai mengeluarkan suara berderit. Jemarinya cekatan menjahit gamis pesanan tetangga. Sementara matanya sesekali melirik ke ponsel yang diletakkan di atas meja kecil di sampingnya. Belum ada pesan. Sudah 3 jam sejak Davin menjanjikan akan mengabarinya setelah wawancara kerja di perusahaan impiannya selesai. Namun, hingga detik ini, Davin belum memberi Rania kabar. Rania menggigit bibir bawahnya, menahan resah yang terus mengusik sejak siang tadi. Bismillah, semoga rezeki Davin dilapangkan, gumamnya pelan. Ia menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Ia masih ingat hari itu. Gaun yang ia kenakan bukan gaun mewah, tapi hasil jahitannya sendiri. Hantaran sederhana, nasi tumpeng, dan cincin perak sepasang. Tapi Rania bahagia karena ia percaya cinta mereka bisa mengalahkan segalanya, termasuk kemiskinan. Ketika menikah, Davin masih semester akhir. Ia memohon kepada Rania, "Tunggu aku lulus ya, aku janji akan membahagiakanmu." Dan Rania menunggu, bahkan lebih dari itu. Ia bekerja siang malam, menyisihkan setiap rupiah demi membayar biaya kuliah dan hidup mereka berdua. Ia mengorbankan kuliah desainnya yang baru dijalaninya 1 semester, agar Davin bisa lulus duluan. Ia tidak menyesal, cinta kadang memang menuntut pengorbanan, bukan? Kala itu Davin menggenggam tangan Rania erat. "Terima kasih Nia, kalau bukan karena kamu, aku gak akan bisa lanjut kuliah." Rania tersenyum lembut. "Kita kan tim, kalau kamu berhasil, itu juga keberhasilan kita." Davin menghela nafas pelan, lalu menatap mata Rania dengan sungguh-sungguh. "Aku janji, setelah aku lulus, aku bakal kerja keras. Aku akan kerja di perusahaan impian. Kasih kamu semua yang kamu mau. Kamu gak akan jahit siang malam lagi. Kamu bisa lanjut kuliah desain. Aku yang biayain. Kamu bakal bahagia nih ya. Aku janji." Hari itu Rania percaya penuh pada janji suaminya. Ia memeluk Davin, menyimpan janji itu dalam-dalam di hatinya. Pintu kamar terbuka perlahan. Davin masuk dengan jaket basah dan wajah lelah, tapi ada senyum di sudut bibirnya. Rania berdiri cepat, menghampirinya. "Gimana hasilnya?" Davin menatapnya, lalu perlahan-lahan senyumnya melebar. "Aku diterima nih ya, aku keterima kerja." Rania menutup mulutnya. Air matanya langsung jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang meledak begitu saja. "Alhamdulillah," bisiknya sebelum memeluk suaminya erat. "Akhirnya perjuanganmu terbayar, Vin." Davin memeluknya kembali. Namun pelukannya terasa sebentar, datar, tidak sehangat biasanya. Tapi Rania tidak terlalu memperhatikan. Ia terlalu larut dalam euforia. Dalam pikirannya inilah titik balik kehidupan mereka. Sebentar lagi ia akan bisa kembali kuliah. Ia bisa kembali menghidupkan mimpinya menjadi desainer. Ia bisa melihat masa depan lebih cerah. Tidak lagi dihantui oleh tumpukan tagihan, malam-malam lembur menjahit, atau keluh lelah yang harus ia telan sendiri. Kabar diterimanya Davin bekerja di perusahaan impiannya dengan cepat menyebar ke telinga keluarga. Tak butuh waktu lama. Telepon dari ibu Davin pun masuk. "Datang ke rumah ya, kita bikin syukuran kecil-kecilan." "Masa keterima kerja di perusahaan besar nggak dirayain?" Begitu suara ibu mertua terdengar dari seberang.
Rania meskipun gugup menyiapkan diri. Ia tahu hubungan mereka tidak pernah benar-benar hangat. Tapi hari itu ia menyiapkan diri sebaik mungkin. Ia ingin Ibu Davin tahu bahwa keberhasilan anaknya juga adalah hasil perjuangan mereka berdua. Acara syukuran berlangsung sederhana. Nasi kuning, ayam goreng, dan beberapa kerabat dekat yang hadir. Rania ikut sibuk di dapur bersama saudara iparnya, menyajikan makanan ke meja makan sambil sesekali tersenyum menanggapi obrolan ringan. Sementara itu, Davin duduk di ruang tamu bersama para paman dan bibi yang tengah memuji pencapaiannya. "Wah Vin, hebat kamu sekarang, diterima di perusahaan besar ya, gak sia-sia perjuanganmu," kata salah satu pamannya sambil menepuk pundaknya bangga. "Tapi ingat Vin, rezeki itu bukan cuma hasil kerja keras kamu, itu juga karena doa istri. Bahagiain istrimu, insya Allah rezekimu makin diluaskan sama Allah." Beberapa yang mendengar langsung mengangguk setuju. Namun belum sempat Davin menjawab. Suara ibunya terdengar cukup lantang dari arah belakang. "Loh, jangan salah. Davin sukses bukan karena siapa-siapa, tapi karena doa ibunya. Doa ibu itu tembus ke langit 7 tanpa hijab," ucapnya dengan nada tajam. Ruangan langsung hening sesaat. Ibu Davin melanjutkan dengan mata sedikit melirik ke arah dapur, tempat Rania berdiri, terdiam, pura-pura sibuk merapikan piring.